Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN anak sekalian. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia atau kasus-kasus ya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anak sekalian ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita sering temukan ya dalam keseharian itu ya beberapa kasus misalkan itu ya. Ada banyak berita ya, kita disuguhi berbagai berita ya terkait dengan misalkan tawuran ya, pembunuhan ya, ada perbudakan ya, ada perampokan ya, dan beberapa kasus-kasus yang lain mungkin banyak sekali, ratusan mungkin bahkan juga ribuan. Nah, dalam rilis Komnas HAM ya Republik Indonesia ya, banyak sekali laporan-laporan aduan terhadap Komnas HAM ya. Nah, tentu ini terkait dengan hal yang berkaitan dengan pelanggaran ya hak asasi manusia ya. Kalau kita lihat di situ ada banyak sekali ya. Di situ hanya beberapa daerah yang ditampilkan ya, itu kasus tertinggi ya di beberapa daerah. Kemudian yang terlibat di dalamnya misalkan Polri, ini banyak sekali aduan terhadap Polri ya, korporasi, perusahaan-perusahaan, Pemda dan lain sebagainya. Dan ini kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia ini mencapai ratusan, mungkin bahkan bisa mencapai ribuan ya. Nah, ini saya ambil datanya dari Komnas HAM. Untuk lebih lanjut silakan kalian buka situs Komnas HAM. Nah, anakku sekalian, peristiwa pelanggaran HAM ternyata ya, masih banyak ya terjadi di sekitar kita, di negara kita, atau bahkan di lingkungan kita sendiri. HAM yang seharusnya harus dihormati dan dilindungi ternyata masih banyak dilanggar ya oleh berbagai kalangan. Nah, anakku sekalian, apa itu sebenarnya pelanggaran HAM dan apa penyebab masih saja terjadi yang namanya pelanggaran HAM? Mengapa orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Anakku sekalian, pelanggaran HAM ya menurut Undang-Undang tentang HAM ya 39 tahun 99 pasal 1 ayat 6 itu dikatakan adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian ya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak HAM seseorang atau hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini ya, maksudnya undang-undang HAM ini ya, dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang ada. Nah, HAM yang diatur di dalam undang-undang yang sudah kita pelajari sebelumnya itu ya, itu adalah HAM yang diatur di negara kita. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan siapapun itu ya, yang bisa saja mengurangi ya, atau bisa disengaja maupun tidak, yang hal itu melawan hukum, nah itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia dalam arti bahwa ya bila terjadi pengurangan, pembatasan, bahkan mencabut hak seseorang sengaja atau tidak ya, yang itu melawan hukum atau melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut ya, yang melakukan itu bisa saja dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga negara seperti tadi aduan terhadap Polri itu di atas nama negara nanti ya, atau yang lainnya. Nah, perusahaan atau non negara itu perusahaan atau orang-orang, kelompok ataupun individu. Nah, bila hal itu terjadi maka itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini sama saja dengan pelanggaran hukum atau perbuatan melanggar hukum. Nah, itu pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anakku sekalian, pelanggaran HAM ini kita klasifikasikan jenisnya itu menjadi beberapa ya. Di sini ada dua ya yang biasanya kita bagi. Nah, yang pertama itu pelanggaran HAM yang ringan. Nah, pelanggaran HAM ringan ini pelanggaran tidak mengancam jiwa seseorang namun merugikan. Tapi ini dapat saja berbahaya kalau tetap dibiarkan. Nah, apa saja contohnya ya? Contohnya misalkan perlakuan tidak adil atau diskriminatif. Ya. Tidak adil ya, tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya ya, baik di berbagai bidang ekonomi, sosial, misalkan politik. Nah, ya. Ini termasuk ya perbuatan diskriminatif ini, tidak adil ini termasuk pelanggaran HAM yang ringan. Ada pemaksaan kehendak ya, dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu misalkan. Nah, ya misalkan diberi imbalan money politik misalnya contohnya ya, nah, diberi uang untuk memilih salah satu ya, nah, ini dipaksa dengan pemberian misalkan. Nah, ini termasuk juga dalam kategori pelanggaran HAM yang ringan. Penganiayaan, bullying misalkan, ini banyak terjadi biasanya di sekolah ini ya. Nah, bullying ini bisa terjadi juga dalam media sosial. Nah, ini ya. Ada juga yang namanya aksi kekerasan, pencemaran nama baik ya, juga termasuk di dalamnya ya, ini adalah pencemaran lingkungan. Nah, ini beberapa contoh dari pelanggaran HAM yang ringan. Nah, klasifikasi yang kedua atau jenis yang kedua itu pelanggaran HAM yang berat yang dapat mengancam jiwa manusia. Seperti apa? Misalnya pembunuhan dan perbudakan. Nah, menurut undang-undang ya, yang termasuk di dalam pelanggaran HAM berat ini ya, ini ada kategorinya. Yang pertama itu adalah kejahatan genosida,
Kemudian ada kejahatan kemanusiaan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, apa itu genosida? Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan? Nah, ini silakan dibandingkan ya. Kejahatan genosida misalkan. Nah, kejahatan genosida ini merupakan perbuatan ya yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras ya, atau agama ya. Caranya dilakukan dengan membunuh, misalkan pembunuhan terhadap kelompok tertentu misalkan ya. Di beberapa berita terakhir misalkan ya, pembunuhan terhadap etnis Rohingya misalkan dan lain sebagainya di luar negeri ya. Nah, ini termasuk kejahatan genosida. Nah, atau juga hal tersebut dilakukan dengan mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental ya, menciptakan kondisi kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik maupun ya mental ya juga ya, seluruhnya maupun sebagian. Nah, ini memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain. Nah, ini termasuk kategori kejahatan genosida. Nah, di negara kita ini ya ada ya pernah terjadi ya, ini dilakukan oleh Sterling ya, pimpinan tentara Belanda pada rakyat Sulawesi, di mana sebanyak 40.000 rakyat di sana itu dibantai ya, karena dianggap lawan ya Sterling ini, Belanda ini. Nah, ini kategori dari genosida. Nah, yang selainnya itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan? Kejahatan kemanusiaan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, ini ditujukan atau menyerang rakyat sipil secara terstruktur atau terencana, meluas, sistemik ya. Nah, dilakukannya ini bisa dengan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan ya, pengusiran atau pemindahan ya, perampasan kemerdekaan ya, atau perampasan kebebasan ya. Nah, ini bisa juga dengan penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran ya, secara paksa ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri, ada banyak kategorinya ya. Penganiayaan, ada penghilangan orang secara paksa. Nah, ini banyak terjadi dulu di negara kita. Makanya contohnya ini penculikan aktivis dulu ya, Petrus, kasus Petrus, nanti kita bahas di akhir-akhir ya. Ini merupakan bentuk ya pelanggaran HAM berat, masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, contohnya lagi adalah kejahatan apartheid. Nah, ini pernah terjadi di Afrika ini ya. Nah, anakku sekalian, itu perbandingan ya dua jenis kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Nah, selanjutnya ya, mengapa ya pelanggaran HAM itu terjadi? Nah, ini ada beberapa faktor ya penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ya. Apa itu? Nah, diantaranya itu adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku ya. Pelaku seseorang, yang ada dalam diri seseorang yang melakukan pelanggaran HAM. Apa saja itu? Nah, ada 3 hal ya yang menjadi faktor internal ya seseorang ya, kelompok melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama itu sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Ini nah, egois ini biasanya seorang hanya menuntut haknya. Nah, kewajibannya sering diabaikan. Nah, inilah kemudian terjadi yang namanya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Yang kedua itu rendahnya kesadaran HAM. Nah, dia tidak sadar ada hak, ada kewajiban atas dirinya ya. Ada hak yang harus atau yang dimiliki oleh orang lain yang harus dihormati. Dia tidak sadar itu, tidak mau tahu misalkan. Nah, hal ini akan menyebabkan seseorang ya berperilaku atau bertindak menyimpang ya dari yang semestinya ya, karena dia tidak sadar akan pentingnya hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga itu adalah sikap tidak toleran atau intoleransi. Ini banyak peristiwa-peristiwa tindakan-tindakan intoleran di negara kita ya, baik bernuansa agama ya, bernuansa suku, ras ya. Nah, sikap tidak toleran ini ya, adalah sikap yang tidak menghargai dan tidak menghormati ya kedudukan atau keberadaan orang lain. Nah, sikap inilah yang kemudian mendorong orang untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain. Nah, ini faktor internal. Hal inilah, 3 hal inilah yang muncul dalam diri seseorang kemudian melakukan pelanggaran HAM. Nah, yang kedua itu adalah faktor eksternal, yaitu faktor di luar dirinya seseorang itu ya. Apa saja itu? Nah, ini ada 4 hal yang dapat kita kelompokkan di sini ya. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini ini tidak hanya menunjuk kepada jabatan ya, atau
tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan yang lain yang terdapat di masyarakat. Nah, misalkan pengaruhnya ya, atau kekuasaan di korporasi, perusahaan-perusahaan. Nah, orang yang memiliki kekuasaan ini cenderung akan tidak memperdulikan ya hak-hak orang lain. Nah, disinilah kemudian terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Misalkan di perusahaan ya, ini yang kita banyak baca beritanya ya, limbahnya ya, kerusakan lingkungan. Ini kan merugikan orang lain karena dia punya kuasa dengan ya pimpinan perusahaannya, korporasinya. Dia tidak berpikir ya, yang ada hanya bagaimana pengaruhnya kekuasaannya itu ya dipegang terus tanpa memperdulikan ya hak-hak orang lain. Nah, penyalahgunaan ini namanya penyalahgunaan ya, penggunaan yang tidak semestinya ini menjadi faktor seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua itu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum yang tidak tegas di dalam ya menegakkan hukum ini akan mendorong ya terjadinya pelanggaran HAM. Nah, apalagi nanti penegak hukum itu sendiri yang melakukan pelanggaran HAM. Nah, ini nanti yang menjadi contoh tidak baik. Nah, ketidaktegasan inilah juga ya yang mendorong seseorang orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan ya pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tidak ditindak dengan tegas misalkan ya. Nah, saya bisa dong melakukannya juga misalkan. Nah, inilah faktor yang kedua dari faktor eksternal. Nah, kemudian yang ketiga itu penyalahgunaan teknologi. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi ini ya semakin pesat ya, selain juga yang memberikan dampak positif juga ada dampak negatifnya ya. Misalkan teknologi dalam hal produksi misalkan ya, ini memunculkan pencemaran lingkungan misalkan ya. Teknologi lain komunikasi media sosial misalkan ini juga memunculkan problem sosial di masyarakat ya, penyalahgunaan media sosial juga ini kan juga termasuk di dalam penyalahgunaan teknologi yang ada sehingga terjadi namanya apa tadi ya, persekusi misalkan, hate speech ya, hoax ya, ini dan lain sebagainya. Nah, ini faktor penyalahgunaan teknologi. Kemudian yang terakhir itu adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan ini menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan di dalam masyarakat ya. Yang kaya, yang miskin ya, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan ya. Maka hal inilah kesenjangan sosial ekonomi inilah kemudian bisa mendorong ya terjadinya pelanggaran HAM. Misalkan ada perbudakan karena miskin kemudian diperbudak ya dengan kekuatan hartanya misalkan ya, dengan kesenjangan ya antara kaya dan miskin bisa terjadi namanya pelecehan. Nah, ini kesenjangan ekonomi bisa terjadi yang namanya perampokan ya, yang bisa saja nanti berujung dengan pembunuhan. Nah, ini kesenjangan ini, tingkat kriminalitas ini ya terutama di bidang ekonomi ini akan meningkat. Nah, kriminalitas inilah yang seringkali ya atau memang itu menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Lah, anakku sekalian, di Indonesia sendiri meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM ya, kita pelajari itu banyak sekali kemarin ya, tentang HAM ya, tentang pengadilan HAM, tentang perlindungan anak ya, tentang perlindungan perempuan dan lain sebagainya itu. Namun pelanggaran HAM ya sebagaimana kita bahas tadi ini masih saja terjadi dan selalu ada ya, baik itu dilakukan oleh aktor state pemerintah maupun non pemerintah, masyarakat sendiri, lingkungan kita, atau bahkan mungkin kita bisa ya melakukan pelanggaran HAM, misalkan pelanggaran yang ringan misalkan. Nah, ada banyak kasus ya HAM yang terjadi di Indonesia ya. Di antaranya ini masih banyak yang belum terselesaikan misalkan ya. Kita lihat di situ ya, ada banyak. Ini merupakan sketsa dari peringatan Hari Hak Asasi Manusia misalkan. Ada banyak ya, misalkan Tanjung Priok, kalau kalian pernah mendengar ya peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 ya. Ada peristiwa Aceh ketika GAM di situ, ada operasi militer ya. Ada kasus Mersina ya. Kasus terbunuhnya wartawan Udin ya. Ada tragedi ya. Menjelang dan peristiwa sekitar reformasi ya, tragedi Trisakti dan juga Semanggi ya. Ada peristiwa kekerasan di Timur Timur setelah jajak pendapat yang akhirnya kita kehilangan Timur Timur ya. Ada kasus Munir ini yang paling terkenal ya. Nah, ini ada banyak kasus-kasus lain, pelanggaran HAM lain, baik itu yang terjadi di masa dulu ya, lalu yang belum terselesaikan. Dan kalau ada peristiwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia ini seringkali ya diingatkan ya. Nah, ini seringkali menolak lupa katanya ya.
bahwa kasus itu belum terselesaikan. Nah, anak sekalian ya, inilah beberapa kasus, nanti kalian baca, cari ya bagaimana kasus itu ya. Ini nanti akan menjadi bahan tugas dan diskusi kita selanjutnya. Nah, anak sekalian, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih ya. Bila ada pertanyaan disampaikan di grup ya kelas. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.